Oke, seperti yang kita sudah semua tahu sebenarnya dan udah banyak juga yang bahas kalau Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Tentu saja pembatalan ini diputuskan oleh FIFA. FIFA mengeluarkan statement kalau penyebab dibatalkan Piala Dunia di Indonesia ini adalah karena kondisi di Indonesia yang tak kondusif. Kayak yang teman-teman udah tahu, pelaksanaan Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia karena terjadi penolakan terhadap timnas Israel untuk ikut berpartisipasi. Israel sendiri sebenarnya udah resmi jadi peserta Piala Dunia U20 tahun 2023 ini sejak Juni 2022 lalu. Jadi satu dari 5 wakil Eropa. Sedangkan keputusan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 ditetapkannya tahun 2019 yang lalu. Tapi ada juga kronologi pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 itu berawal dari adanya pihak yang menolak Israel untuk berpartisipasi. Nah, narasi penolakan itu muncul dalam pelaksanaan drawing yang semula diagendakan pada 31 Maret 2023. Beberapa pihak yang menolak Israel ikut Piala Dunia U20 di Indonesia, diantaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo serta Gubernur Bali Iwayan Koster. Ganjar Pranowo menolak Israel bermain di Jawa Tengah, lebih tepatnya di Stadion Manahan Surakarta, yang menjadi salah satu venue kompetisi sepak bola level junior tersebut. Ya, alasan Pak Ganjar Pranowo menolak Israel karena sikap dukungan dan komitmen untuk kemerdekaan Palestina. Selain itu, dia juga menjadikan amanat Presiden Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno, sebagai alasan lain untuk penolakan Israel. Nah, kalau Gubernur Bali bahkan sampai mengeluarkan surat buat penolakan terhadap Israel. Kita udah kutip kalimat penolakannya dalam surat yang beliau ajukan, di mana isinya, kami, pemerintah Provinsi Bali, menyatakan menolak keikutsertaan tim dari negara Israel untuk bertanding di Provinsi Bali. Itulah yang beliau tulis dalam surat bernomor T00426-11470-secret. Nah, di balik penyelenggaraan atau beberapa rangkaian acara seperti opening ceremonial yang melibatkan banyak pembatalan pada berbagai pihak, di antaranya kayak para pengisi hiburan dan beberapa stadion juga batal digunakan. Jadi gini deh, kita bakal tunjukin stadion-stadion yang udah dipersiapkan, udah direnovasi segala macam, dan tadinya itu mau dipakai buat Piala Dunia U20 ini, tapi batal untuk digunakan karena Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Yang pertama ada Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK di Jakarta. Rencananya GBK ini akan digunakan untuk upacara pembukaan Piala Dunia U20. Yang stadion berkapasitas 77.000 orang ini memang udah biasa digunakan untuk acara internasional. Dan stadion itu kan dibangun tanggal 8 Februari 1960 dan dibuka pada 21 Juli 1962. Renovasi terakhir juga dilakukan pada tahun 2016 sama 2018 ketika Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Yang kedua ada Stadion Sejarah Harupat yang terletak di Kabupaten Bandung, tepatnya Soreang. Stadion ini berkapasitas 30.000 orang dan sudah beberapa kali digunakan untuk acara internasional seperti Piala AFF 2008 hingga Asian Games tahun 2018. Stadion Sejarah Harupat ini merupakan markas Persikap Bandung dan pernah menjadi rumah bagi Persib Bandung, Pelita Bandung Raya, dan PSKC Cimahi. Stadion ini itu diresmikan pada tahun 2005. Stadion Sejarah Harupat ini juga pernah melakukan beberapa kali renovasi. Terakhir kali renovasi tahun 2022. Yang ketiga ada Stadion Manahan Solo. Stadion Manahan dibangun mulai tahun 1989, namun baru diresmikan pada tahun 1998 tanggal 21 Februari. Stadion Manahan kemudian melakukan sejumlah renovasi yang terakhir dilakukan pada tahun 2018. Stadion yang terletak di kota Solo, Jawa Tengah ini mampu menampung penonton sebanyak 20.000 orang. Dengan kapasitas dan fasilitas yang mumpuni, stadion ini pernah menjadi venue ajang internasional seperti Liga Champions Asia 2007, Asian Para Games 2011, Piala AFF U16 2010,
terus Piala AFC 2013 dan Asian Para Games tahun 2022. Jadi secara lokalnya Stadion Manahan ini jadi markas Persis Solo. Yang keempat ada Stadion Gelora Bung Tomo yang letaknya di Surabaya, Jawa Timur. Stadion ini memiliki kapasitas 45.000 penonton. Nah, Stadion Gelora Bung Tomo ini didirikan pada tanggal 1 Januari 2008 dan dibukanya tanggal 6 Agustus 2010. Kini Stadion Gelora Bung Tomo menjadi home base dari klub Liga 1 Persebaya Surabaya. Yang kelima ada Stadion Kapten Iwayan Dipta di Bali. Stadion ini merupakan markas Bali United. Stadion ini juga pernah menjadi markas dari klub Persegi Gianyar dan Bali Dewata. Nah, selain itu stadion berkapasitas 18.000 penonton ini juga pernah menjadi venue buat pertandingan timnas Indonesia lawan Vietnam saat kualifikasi Piala Dunia 2022 dan juga laga uji coba Indonesia versus Timor Leste. Oke, yang terakhir ada di nomor 6 yaitu Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring yang merupakan markas Sriwijaya FC. Stadion ini dibangun pada tahun 2001, namun secara resmi dibuka pada tahun 2004. Oke, kalau ngomongin renovasi yang telah dilakukan, kayaknya yang terakhir itu tahun 2021. Kalau saya nggak salah, kalau salah silahkan tulis di kolom komentar. Letaknya di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Stadion ini juga pernah menjadi tempat pertandingan internasional. Kayak beberapa di antaranya Piala AFF U20 tahun 2005, Piala Asia 2007, Piala AFF 2010, SEA Games 2011, Islamic Solidarity Games 2013, Asian University Games 2014, terus Piala AFF Putri U16 2018, Piala AFF Putri 2018, Asian Games 2018, dan Piala AFF Putri U18 tahun 2022. Nah, itu dia tadi 6 stadion yang tadinya bakal dipakai buat Piala Dunia U20 di Indonesia, tapi batal. Oke, udah terjadi juga, nggak apa-apa. Tapi terakhir katanya Peru juga dicoret oleh FIFA untuk jadi tuan rumah Piala Dunia U17. Nah, apakah Indonesia jadi punya kesempatan untuk menggantikan Peru untuk jadi tuan rumah Piala Dunia U17? Kan U20 udah gak bisa nih. Apakah U17 Indonesia jadi punya kesempatan? Kita tunggu aja kabar beritanya lagi ya. Nah, oke, kalau ditanya tentang peristiwa ini, pendapat saya pribadi kalau sebenarnya ada beberapa pihak yang merasa terganggu dengan Israel. Jika dalam konteksnya ini sepak bola, buktikanlah. Jadi lebih baik tuh buktiin aja kalau Israel itu bisa kita tundukkan di lapangan bola. Kita bisa ngalahin Israel. Itu cara yang lebih elegan, yang lebih, menurut saya lebih dewasa gitu loh. Kalau ada pendapat lain, mari kita diskusi di kolom komentar. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya RG pamit. See you on next video. Assalamualaikum.